yang sebelumnya kemarin kita ketemu itu Bu Wi, Iya. kan saya ada minta bantuan dengan Bu Wi ini, saya mau melibatkan Bu Wi dalam tugas saya. Saya diminta untuk mengobservasi kelas Bu Wi nanti. Nah, untuk melakukan observasi itu ada percakapan yang harus kita bicarakan lebih dahulu, namanya praobservasi ya Bu Wi ya. Iya. Nah, seperti yang sudah kita sepakati bersama, harinya itu sekarang. Iya. Jadi saya punya ada satu pertanyaan sebelum observasi kita laksanakan ya Bu ya. Nah, yang pertama nih, nanti Bu kan akan melaksanakan pembelajaran Ibu materi fisika ya, kelas 11 1. Nanti kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan dalam pembelajaran ketika kita observasi? Kebetulan materinya itu tentang alat-alat optik. Nah, tujuan pembelajarannya apa nanti itu? Tujuannya itu mengidentifikasi apa aja sih alat-alat optik. Mengidentifikasi apa saja alat-alat optik ya. Oke, kemudian untuk melaksanakan pembelajaran tersebut, apa saja yang sudah Ibu persiapkan kira-kira? Yang sudah saya persiapkan itu ada perangkat pembelajaran berupa APP, kemudian berupa media pembelajaran, kemudian berupa LKS, ya. LKS LKPDD ya. Iya. Oke, sekarang coba Ibu jelaskan nih kira-kira nanti strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk melakukan pembelajaran tersebut, atau langkah-langkah apa yang akan Ibu laksanakan? Langkah seperti yang saya coba berikan melalui RPP yang pertama mungkin saya ada pembukaan, kemudian ada inti pembelajarannya dengan penutupnya juga. Ya. Oke, jadi nanti ada pembukaan, kemudian kegiatan inti dan penutup ya. Kemudian dari materi yang akan Ibu sampaikan nanti ini, kira-kira ada nggak sih materi yang menurut Ibu akan sulit dicapai oleh siswa? Biasanya tuh karena ini tentang alat optik, biasanya bagaimana sih cara menggambar dari sinar-sinar yang jatuh pada alat optiknya. Gitu. Jadi cara ini itu yang menggambarnya ya, mencari berapa besaran-besarannya, besaran-besarannya juga ya. Oke, kemudian nih, jika berarti kan tadi ada tuh kesulitan yang mungkin akan ditemui siswa mengenai materi yang disampaikan. Nah, kemudian kira-kira bagaimana ya cara Ibu menanggulangi permasalahan itu supaya siswa tidak kesulitan itu bisa teratasi misalnya? Saya coba misalnya itu tadi menggambar itu mungkin saya cariin referensi lain dalam bentuk video pembelajaran. Oke. Jadi siswanya bisa lebih seperti ini. Gitu ya. Jadi Ibu akan menambahkan video pembelajaran yang untuk menambah referensi belajar siswa ya. Oke. Kira-kira nanti Bu dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan, kira-kira metode apa sih yang akan digunakan Bu? Saya coba metode diferensiasi ya. Kenapa Ibu? Apa alasannya Ibu pilih metode ini? Ketika nanti kadang-kadang anak kan kalau kita khususkan cuma satu aja, misalnya menyelesaikan sekali nih satu aja, biasanya suka kadang malas-malasan anaknya. Jadi kalau misalnya kita kembalikan lagi bagaimana anak-anak diberikan kebebasan untuk menyelesaikan menurut minatnya dia. Diferensiasi. Oke, baik sekali Bu. Ini strategi yang luar biasa, metode yang Ibu gunakan sudah berdiferensiasi ya. Nah, kemudian nih dari semua pertanyaan tadi, artinya kalau saya rangkum ya, Ibu sudah menyiapkan semua administrasi untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan tadi ya. Nah, Ibu berarti sudah siap ya untuk mengajar ya? Insya Allah siap. Jadi kapan kira-kira waktu yang tepat untuk saya lakukan observasi di kelas itu? Saya rencanakan itu di hari Rabu tanggal 10 Mei ya. Iya, Rabu tanggal 10 Mei. Jam ke-5 dan ke-6 di 11 IPA 1. Jam ke-5, 6, 11 IPA 1 ya? Iya. Oke, baik sekali Bu Wi. Saya terima kasih sekali nih Bu Wi ya. Artinya nanti saya begitu hari Rabu tanggal 10 Mei di jam ke-5, 6 saya langsung menemui Bu Wi di kelas 11 IPA 1 ya, untuk mengobservasi. Jadi Bu Wi jangan lupa untuk mempersiapkan tadi itu, jangan sampai tidak terbawa semuanya. Karena nanti kita ada penilaian juga Bu Wi. Nah, di sini saya sudah siapkan yang untuk produk penilaiannya. Jadi mungkin saja ada yang perlu Bu Wi tambahkan dalam administrasi Bu Wi ya. Iya, boleh. Oke, nanti
nanti kalau misalnya Bu perlukan saya copy paste untuk Bu pegang ya. Boleh. Baik Bu, untuk pertemuan kita praobservasi hari ini cukup sampai di sini. Kebetulan saya juga ada jam. Iya. Terima kasih sekali lagi Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Hilda. Siang. Ya, jadi sesuai kesepakatan kita sebelumnya ya, hari ini pertemuan kita untuk percakapan pasca observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya Bu ya. Iya. Oke, sebelumnya saya ingin kenalkan dulu nih Bu kepada Bu Milda. Bu Milda ini rekan coach saya, namanya Ibu Wiyanti. Dia mengajar fisika Oh, ya, di kelas 11 Bu ya. 11. Seperti yang kemarin kita laksanakan observasi di kelas Bu, di kelas 11 IPA 1. Nah, jadi untuk hari ini Bu terhadap percakapan pasca observasi ini kira-kira apa sih yang Bu harapkan Bu dapatkan dari percakapan ini, hasilnya nanti kira-kira apa yang pengen Bu dapat, tujuannya apa? Begini kan selama ini saya mengadakan pembelajaran itu sudah mencoba untuk sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Tapi sampai sejauh mana sih saya bisa? Iya. Nah, ini yang pengen saya tahu gitu. Apakah memang sudah benar-benar ngikutin sesuai rencana atau enggak? Gitu. Oke, jadi Bu pengen dari percakapan ini nanti Bu pengen tahu sejauh apa sih Bu mendapatkan apa yang Bu rencanakan itu sudah sesuai belum dengan yang Bu jalankan gitu ya. Iya. Biasanya kan kita kadang-kadang RPP udah kita buat gitu ya Bu. Harus kira-kira yang kita kerjakan di kelas ini sesuai nggak dengan RPP-nya gitu ya. Oke. Sampai akhir. Jadi saya tanyakan ini supaya nanti tahu nih kira-kira saya akan apa yang akan saya tanyakan ke Bu nih supaya nanti mencapai tujuan yang kita harapkan dari pembicaraan ini Bu ya. Oke, baik. Nah, berdasarkan percakapan kita pasca observasi ya, percakapan pasca observasi sebelumnya itu kan Bu ada mengatakan tuh untuk saya kan ada nanya area mana yang ingin Bu kembangkan dalam hal observasi nanti, dalam hal pembelajaran yang akan dilakukan. Yang mau saya kembangkan itu tentang kreativitas dan keaktifan ada siswa. Kreativitas dan keaktifan siswa ya yang pengen dikembangkan ya Bu. Iya. Oke, dan Bu kan pengen membuat sejauh ini kira-kira apa tuh yang sudah Bu lakukan untuk meningkatkan atau mengembangkan keaktifan dan kreativitas siswa? Kan sekarang kayaknya zamannya ini ya, zamannya IT ya, jadi apa ya mesti lihat ini anak-anak sering banget pegang HP, jadi gimana caranya supaya ini aktif anak-anaknya. Jadi saya cobalah membuat pembelajaran tuh misalnya menggunakan Canva untuk presentasinya gitu. Terus misalnya dengan kadang-kadang kan cuma kalau kita melihat kita belajar kayak bosan ya, jadi akhirnya saya coba tampilkan dengan video pembelajaran sebagai referensi mereka. Nah, jadi Ibu tadi sudah untuk meningkatkan kreativitas dan keaktifan siswa, Ibu pengen meningkatkan, pengen menggunakan media pembelajaran yang menarik itulah ya, seperti Canva, karena kan memang sesuai kebutuhan zaman juga ya Bu ya. Anak-anak kita kan udah modern sekarang, jadi kayaknya mereka biar nggak bosan juga kalau daripada kita pakai sistem ceramah aja ya Bu ya. Jadi kalau ada presentasi kayaknya lebih membantu kita juga ya. Selain menarik oleh siswa juga kan, itu juga membantu kita sebenarnya dalam melakukan pembelajaran Bu ya. Oke, baik Bu, dari yang tadi telah kita bicarakan, kemudian nih apa yang akan yang sudah Ibu lakukan untuk pengembangan kompetensi tersebut? Apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi, keaktifan, dan kreativitas siswa tersebut? Setelah ini pembelajaran nanti saya mencoba melakukan diskusi kelompok dan saya kasih mereka sebuah persoalan masalah, jadi mereka bisa nggak memecahkannya dalam diskusi kelompok. Oke, baik sekali, bagus sekali Bu ya, rencana yang luar biasa ini Bu. Kemudian untuk media pembelajarannya tadi Bu sudah mempersiapkan nggak untuk membuat kampanye tadi ya? Iya. Sudah dipersiapkan, sudah direncanakan akan seperti apa nanti tampilannya gitu? Sudah. Oke, baik ya, jadi Bu tadi yang dilakukan untuk pengembangan kompetensi tersebut akan melakukan diskusi membuat diskusi kelompok, kemudian memberikan permasalahan apakah siswa tersebut mampu tidak mempersiapkannya gitu ya. Kemudian Bu juga sudah mempersiapkan presentasi berupa Canva ya? Iya. Oke. Sama video pembelajaran. Oh, ada tambahan video pembelajaran juga ya. Bagus sekali tuh Bu. Itu bisa jadi referensi tambahan belajar siswa ya. Iya.
Oke. Nah kemudian menurut Ibu nih bagaimana hasilnya? Apakah sudah sesuai belum dengan yang Ibu harapkan? Dan saya sih hampir semuanya. Misalnya mungkin sekitar 70-80% lah. Oke, itu udah bagus sekali Bu ya. Iya. Jadi capaiannya tuh udah cukup tinggi kayak gitu kan. Oh, iya. Artinya sudah sesuai dengan harapan kita lah Ibu ya. Jadi memang tidak selalu setiap kali pembelajaran itu kita bisa mencapai 100% ya juga kayak gitu kan. Dan udah lebih dari 70% aja itu udah bagus kan Ibu ya. Jadi harapan kita ke depan kita bisa lebih tingkatkan lagi begitu ya Bu ya. Kemudian nih menurut Ibu apa yang telah Ibu rasa puas atau apa yang belum memuaskan bagi Ibu dalam pembelajaran kemarin? Kalau misalnya setelah mengikuti sih ada rasa puasnya, tapi juga ada yang belum puasnya. Kalau puasnya mungkin karena saya tadi 70-80% itu sudah mengikuti Dengan baik gitu ya, sesuai rencana. Belum puasnya itu tuh mungkin ada beberapa siswa yang ketika dalam diskusi kelompoknya tuh masih nggak fokus, masih asik sendiri gitu. Itu masalahnya. Tetap ada satu yang begitu, satu dua yang begitu Bu ya. Iya. Dan sampai sekarang juga itu masih menjadi PR kita bersama ya. Bagaimana nih anak-anak yang kayak gini nih kita tingkatkan fokusnya nih, kembalikan ke kesadaran penuhnya ya gitu kan. Itu yang agak susah ya Bu ya. Masih berjuang lah kita di sini ya Bu ya. Kemudian nih Bu, bagaimana perkiraan Ibu nih terhadap persentase capaian pemahaman siswa setelah Ibu melakukan apa namanya tadi sesuai dengan kalau Ibu lakukan sesuai dengan perencanaan Ibu, kira-kira capaian yang Ibu perkirakan dalam pemahaman siswa kira berapa persen? Tadi berdasarkan hasil kesimpulan yang kita buat dalam kelompok itu ya 80%-nya sudah 80% sudah tercapai ya. Iya. Oke, jadi tinggal 20% lagi yang masih mau digenjot lebih ya. Iya. Oke, itu tadi memang karena ya setiap siswa juga pemahamannya beda-beda ya. Bu. Iya. Ada yang cepat, ada yang lambat kayak gitu kan. Ada yang belajarnya lebih suka di kelas, ada yang lebih suka belajar sendiri, ada yang senang berkelompok, ada yang senang dengan bergerak, visual, audio, auditori dan kinestetik itu kan ya Bu ya. Jadi memang beda-beda pemahaman siswa. Oke, baik Bu. Kemudian Ibu sudah menyampaikan tadi nih hal-hal yang telah Ibu lakukan untuk pengembangan aspek atau area yang telah Ibu rencanakan. Nah, sekarang yang akan saya sampaikan ke Ibu berdasarkan hasil observasi di kelas kemarin Bu ya. Nah, jadi berdasarkan observasi kemarin dan catatan saya, di sini saya mau sampaikan nih biar Bu tahu juga seberapa persentase kepuasan atau capaian Bu terhadap proses pembelajaran kemarin kan. Bu tadi tujuan di awal pengen tahu nih seberapa Bu mengikuti perencanaan yang sudah Bu siapkan, apakah sudah semuanya atau masih ada yang perlu diperbaiki, atau ada yang belum puas atau masih pengen terus memperbaiki, menggali lagi. Di sini bukan apa yang jadi catatan saya kemarin. Jadi pada saat kegiatan pembuka itu saya lihat Bu sudah menerapkan ini juga ya, budaya positif kepada anak-anak. Jadi anak-anak diminta untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran, itu salah satu bentuk budaya positif juga ya Bu. Nah, kemudian Ibu melakukan presensi, kemudian Ibu juga melakukan persepsi terhadap anak-anak, motivasi dan lain-lain. Nah, sebelum pembelajaran juga kemarin saya lihat Ibu sudah menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran pada hari itu apa saja, sehingga nanti anak-anak nih tercapai nggak kira-kira nih apa yang menjadi tujuan pembelajarannya begitu ya. Jadi ada tolak ukurnya kayak gitu. Nah, kemudian pada kegiatan inti saya lihat juga Bu sudah mampu menjelaskan dengan baik pada saat presentasi karena dibantu dengan ini tadi Canva yang luar biasa, menarik kemarin saya lihat Bu, ditambah dengan video supaya anak-anak itu menambah referensi belajar anak-anak, luar biasa sekali Bu. Kemarin juga saya lihat Ibu sudah membentuk kelompok, anak-anak sudah bekerja secara berkelompok dan mereka saya lihat memang sebagian besar sudah aktif, sudah mulai mau berani mengeluarkan ide, pendapat, berani tampil ke depan. Tapi tetap masih ada juga siswa yang belum fokus. Jadi sejauh ini menurut saya itu sudah sangat bagus ya Bu. Kemudian di bagian penutup nih, di bagian penutup juga saya sudah lihat Ibu sudah melakukan kesimpulan dengan anak-anak bersama anak-anak, melakukan kesimpulan terhadap pembelajaran pada hari itu. Kemudian menutup dengan manis, dengan doa dan dengan mengucapkan salam dan lain-lain, itu termasuk dalam budaya positif juga ya. Oke, jadi menurut saya dari catatan observasi saya kemarin mengenai proses pembelajaran Ibu di kelas itu sudah sangat baik, sudah sesuai dengan RPP yang Ibu buat, artinya Ibu sudah sesuai dengan rencana ya. Oke. Kemudian nih area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan kan sudah tercapai dengan baik. Ibu
sudah mampu tadi tuh, sudah mampu mengelola kelas juga dengan baik, ibu sudah mampu meningkatkan keaktifan kreativitas siswa dengan membentuk kelompok-kelompok tadi kan. Ibu juga sudah berusaha untuk membuat presentasi berbasis IT, kemudian menggunakan media Canva dan menambahkan video pembelajaran ya. Jadi itu kesimpulan dari catatan observasi yang saya lakukan di kelas ini kemarin. Kemudian selanjutnya nih Bu, karena area pengembangan tersebut kan sudah tercapai dengan baik ya. Kira-kira area pengembangan selanjutnya yang akan Ibu tingkatkan ini di pembelajaran berikutnya apa lagi Ibu? Kalau dari kemarin ya, kan ada beberapa siswa yang rasanya belum fokus lah, masih sendiri lah. Sebenarnya pas di akhir pembelajaran saya pengen tahu gimana sih perasaan mereka tuh terhadap apa yang sudah saya pelajari. Mereka puas nggak sih? Mereka senang nggak sih diajar itu ya? Oke. Pembelajaran sosial emosional. Oh iya, benar sekali Bu, pembelajaran sosial emosional. Itu benar-benar bisa buat nanti anak-anak yang tadi kurang fokus itu mengembalikan fokusnya kembali ya Bu ya. Mereka berada benar sekali. Iya benar. Sekarang kita merasa udah melakukan yang terbaik, tapi belum tentu bagi siswa kan Ibu. Betul. Jadi kita butuh tahu apa yang siswa rasakan. Tadi Bu berarti pengen mengembangkan di area fokus siswa pembelajaran sosial emosional berarti ya. Jadi Bu pengen menerapkan itu tuh. Boleh tuh Bu, itu keren sekali menurut saya ya. Oke. Jadi kira-kira tuh Ibu pengen mengembangkan area itu. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih untuk dapat mewujudkan atau untuk dapat melaksanakannya? Kan saya harus cari tahu dulu ya, bagaimana sih caranya tuh pembelajaran sosial emosional itu ya. Mungkin nanti saya mau coba-coba cari lewat platform media belajar ya, terus Google atau YouTube, atau bahkan saya cari saya tanya-tanya sama guru GPD yang pasti mereka ilmunya sudah sudah lebih banyak di sekolah kita kebetulan ada beberapa ya Bu ya yang sudah GP ya. Jadi ya untuk referensi ilmu dan lain-lain, insya Allah mereka bisa sharing lah ya. Dengan Muria juga boleh. Saya masih belajar Bu. Kalau saya masih belajar insya Allah, tapi semampu dan sebisa saya ya Bu ya. Sama belajar. Karena berada di sinilah saya karena keinginan belajar gitu. Oke, jadi tadi Ibu pengen melaksanakan pengembangan yang Ibu akan lakukan di pembelajaran berikutnya, pembelajaran sosial emosional ya. Dan yang Ibu sudah lakukan tadi, Ibu pengen belajar secara mandiri melalui platform tadi ya, ada Merdeka Belajar, kemudian ada Google dan ada YouTube juga ya. Selain itu Ibu juga mau berkolaborasi atau sharing, minta diskusi dengan rekan-rekan guru penggerak yang sudah lulus ya Bu ya, dan akan Ibu lakukan ya. Nah terkait rencana Ibu tadi kira-kira nih kapan Ibu akan memulai untuk melakukan apa yang Ibu rencanakan? Rencananya mungkin tahun ajaran baru ya, karena yang ini kan sudah selesai ajarannya. Kita udah ulangan ya Bu ya, jadi rencana Ibu pengen melaksanakan pembelajaran sosial emosional ini nanti di tahun ajaran baru ya. Lanjutan. Terus kapan nih Ibu mulai rencana buat bikin RPP yang mengandung atau terdapat pembelajaran sosial emosionalnya tadi? Mungkin kayak mencari informasi tentang ini saya selama liburan ini ya. Biasanya sih pas sebelum masuk itu ada seminggu ada IHT di sekolah ya. Nah itu mungkin bisa jadi tambahan buat saya diskusi dengan guru penggerak. Nah itu bisa kita angkat buat ini ya, buat IHT nanti Bu ya. Keren sekali. Jadi nggak hanya Bu atau guru penggerak aja tuh nanti yang bikin RPP yang ada sosial emosionalnya. Jadi semua guru nanti mungkin bisa belajar bikin sama-sama di situ. Iya betul sekali. Itu bagus sekali Bu, ide yang luar biasa, itu rencana yang luar biasa ya. Menurut saya Bu sudah mampu mengetahui apa yang harus dilakukan, rencananya seperti apa, kapan harus dikerjakan dan lain-lain. Itu luar biasa sekali. Semoga nanti apa yang kita rencanakan semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Kemudian nih Bu, terakhir nih pertanyaannya. Nah kan Ibu tadi sudah berencana untuk melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas. Ibu juga sudah mulai mau belajar dulu cara membuatnya seperti apa, kemudian bagaimana pelaksanaannya di kelas kayak gitu kan ya. Nah, jadi nanti
kira-kira siapa ya bisa membantu Ibu menjaga komitmen ini supaya itu tetap terlaksana kayak gitu, sesuai dengan rencana Ibu? Tapi biasanya baik berjenjang ya, saya pasti tanya dulu dengan wakil karena dia kan berkaitan dengan tadi itu ya. Kemudian dengan kepala sekolah, supaya mungkin ada ide-ide dari beliau ya. Kemudian dengan itu. Nah biasanya kan tiap semester kan juga ada ini ya supervisi ya. Nah mungkin itu bisa supaya wah semangat saya lagi untuk tetap menjalankan. Nah, luar biasa sekali Bu Wi. Jadi Bu Wi sudah menentukan juga nanti saya akan komitmen yang akan saya lakukan ini yang bisa menjaganya ada wakil kurikulum, kemudian ada kepala sekolah, ada rekan teman-teman juga Bu ya, rekan-rekan apa istilahnya Bu Wi kan fisika ada siapa-siapa aja rekan-rekan Bu Wi ya? Ada satu orang Bu Endang Tri kebetulan guru kan penggerak juga. Jadi bisa bersama dengan beliau bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen itu tetap berjalan nanti. Oke, luar biasa sekali Bu Wi. Nah, oke Bu Wi, karena proses pertanyaan dari awal sampai akhir ini juga sudah selesai. Jadi saya pengen tahu juga ini perasaan Bu Wi ini setelah kita melakukan observasi dan pasca observasi. Gimana perasaan Bu Wi sekarang kira-kira? Senang banget ya, karena ternyata tadi apa yang menjadi pertanyaan saya tuh sudah terjawab ya dari pengen tadi kan pengen tahu apa sih apakah saya sudah tercapai ya dengan pembelajaran itu. Oh ternyata setelah melewati diskusi ternyata sudah. Jadi tujuan dari pembicaraan ini juga sudah tercapai ya? Iya tercapai sudah. Tahu saya. Alhamdulillah. Saya bersyukur Bu Wi. Jadi peran saya di sini mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bu Wi tadi ya, mampu menjawab tujuan dari yang Bu Wi harapkan itu sampai gitu. Oke baik Bu Wi. Nanti untuk pengalaman berikutnya juga Bu Wi ketika pembelajaran berkelanjutan ini kan saya pengen tahu juga nih Bu Wi, ketika pelaksanaan di rencana yang berikutnya, di pembelajaran yang berikutnya, saya pengen lihat lagi proses pembelajaran yang Bu Wi lakukan. Saya mohon izin juga nanti diundang ya Bu Wi ya. Oh siap. Untuk mengobservasi lagi. Nanti kita gantian Bu Wi boleh ketika pembelajaran di kelas saya juga Bu Wi boleh melakukan observasi sehingga nanti kita punya pengalaman yang sama yang sama-sama mengembangkan diri lah kita Bu Wi ya. Berkembang bersama. Iya. Oke, nah jadi untuk pembicaraan dan percakapan pasca observasi ini saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Ini juga sudah waktunya pulang ya. Jadi saya benar-benar berterima kasih nih sama Bu Wi sebelumnya atas waktunya, kesempatannya, bersedia untuk saya libatkan dalam tugas yang menjadi tugas saya ini Bu ya. Jadi saya melibatkan Ibu, ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi pembelajaran buat kita semua nanti Bu ya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Wi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.